beberapa gunung kan yang punya sinyal kan. Ya. Tapi itu sengaja, justru gue bakal matiin handphone, matiin sinyal maksudnya. Kalau misalnya lo nggak mampu juga jangan lo paksain. Sekitar 15 tahun lalu terakhir ke sana naik sampai puncak waktu dia muda. Jadi lu berdua dong lebih bener. Berdua sama ibu. Pegangan tangan nggak? Iya. Wow, tiap weekend. Halo Soiflah, jumpa lagi di channel YouTube Janalah.id. Kembali ke segmen Ngobrolah. Dan sekali lagi Ngobrolah kali ini dengan setting tempat yang spesial. Kali ini kita di Curug Cikuluwung di daerah Bogor, Kabupaten Bogor ya. Di sekeliling kita batu-batu besar yang sengaja kita susun tadi sejam sebelumnya. Wow, amazing. Supaya terkesan artistik gitu. Padahal lagi di kamar. Siapa kan gede-gede gitu kan. Padahal lagi di homestay. Enggak, ini pakai green screen. Oke, Soiflah, tema kali ini soal pendaki galau. Bahasa kerennya pendaki galau lah, tapi sebenarnya konsepnya adalah sebagian orang menganggap hiking itu sebagai self healing, artinya kegiatan yang bisa merilis stres gitu. Nah, kita mau bahas pengalaman pribadi masing-masing. Apakah pernah menjadi orang yang stres lalu self healingnya itu hiking, atau kita pernah membawa teman yang lagi banyak masalah, kita ajak naik gunung supaya self healing di gunung gitu. Nah kan sebagian orang menganggap gunung adalah tempat yang tepat untuk self healing karena tempatnya sepi, sunyi, nggak ada klakson, nggak ada knalpot. Beneran dekat dengan alam gitu ya. Cuma ada orang ngorok doang sih. Cuma ada orang ngorok gangguan. Bukan orang ngorok, itu anak harimau. Gergaji listrik ya. Mas orang dibilangnya gergaji listrik ya? Ya. Oh. Baru lagi. Oke. Nah, makanya ada yang beranggapan hiking itu adalah sebenarnya kegiatan yang stress healing ya. Stress healing, menyembuhkan atau tidaknya melupakan sejenak kalau lagi stres, lagi banyak masalah gitu. Nah, kita mau share pengalaman pribadi kita masing-masing atau lihat di lingkungan gimana selama pendakian, apa ada nggak kejadian atau peristiwa pendaki-pendaki stres yang pelampiasannya naik gunung. Nah, kalau mulai dari gue sendiri menjadikan hiking sebagai stress healing pernah, tapi tidak dalam konteks untuk curhat. Jadi gue cuma mau menjauh dulu aja dari keramaian gitu. Gue pernah dan emang gue tipikalnya bukan orang yang curhat, jadi gue lebih sering dijadiin tempat curhat gitu. Salah satu yang fenomenal adalah gue pernah mendadak di saat itu belum zaman Simaksi ya, masih ke lokasi juga naik bis ya, jadi kebayang tahun berapa itu. Gue ke Lau nganterin temen yang patah hati, jadi gue cuma berdua naik bis dari Rawamangun. Dia katanya lagi patah hati, butuh temen naik gunung, ya udah gue ke Lau. Nah disitulah patah hati punya duit itu ya. Patah hati punya duit. Modal ya. Nah, tapi gue bayar sendiri kok, gue bayar sendiri. Yang patah hati cewek apa cowok? Cewek. Iya. Siapa tuh? Sekarang orangnya udah kawin Ya. sama sesama pendaki, dan si suaminya itu termasuk orang yang dicurhatin. Oke. Orang yang disebut dalam curhatannya itu gitu. Oke. Nah dari pengalaman itu gue lihat emang hiking kegiatan yang tepat untuk stress healing sih emang, karena bisa cerita tumpah ruah semua yang dia rasakan gitu. Termasuk tadi malam juga di kegiatan camping kita ada stress healing juga kan, ada sharing cerita pengalaman. Ternyata ada kisah sinetron di salah satu diri kita. Perjalanan hidup gitu. Jadi kegiatan yang tepat lah untuk stress healing menurut gue, dan gue sudah berpengalaman melihat kegiatan-kegiatan itu. Nah dari Ica gimana Ica? Iya banget. Ica sebagai orang yang stres atau Ica yang? Sebagai orang yang stres. Wow. Tapi stresnya bukan dalam arti yang kenapa banget gitu, karena tapi karena nggak ada pop mie jadi stres. Iya bener. Jadi kan kerjaan banyak juga bisa bikin stres gitu kan. Terus bosan sama keadaan di lingkungan, maksudnya di lingkungan tuh kalau di Jakarta, di Depok tuh kan macet. Oh, rumahnya di Depok ya? Iya Pak, saya orang Depok Pak gitu.
macet gitu kan, terus banyak klakson, terus kayak hingar-bingar orang berantem apa, ngeliat drama orang segala macem, terus sama capek dalam kehidupan keseharian gitu. Itu emang biasanya refreshingnya ke kegiatan alam, salah satunya gunung gitu. Dan jadi emang sengaja banget, misalkan ada beberapa gunung kan yang punya sinyal kan, Ya. tapi itu sengaja justru gue bakal matiin handphone, matiin sinyal maksudnya, matiin sinyal karena gue mau nikmatin Sunyiannya. kesunyiannya gitu. Terus kalau apa kalau jalan gini kan kayak ini ada suara alam, suara jangkrik, suara air gitu. Nah itu tuh entah kenapa kayaknya bisa nyegerin hati gitu. Plus Jadi udaranya sejuk ya. iya, plus udaranya sejuk. Jadi ya itu sih ngebantu banget buat ngelepasin stres. Dan emang biasanya pergi itu dengan stres yang penuh, begitu pulang tuh kayak hilang lagi gitu. Jadi lega semuanya. Gitu. Iya, jadi nggak menghilangkan stres sebenarnya, tapi Mengurangi gitu. getaway sebentar lah. Iya. Getaway. Karena masalah nggak akan hilang dengan naik Iya, iya, gunung. benar. Lu punya masalah apapun, rumah tangga, pekerjaan, gunung nggak magis bisa menghilangkan itu. Ya, Tetap ada, tapi kadang-kadang membantu kita untuk menyikapi secara lebih tenang aja. Karena kadang-kadang ketika ada masalah kita emosi, mesti diredam dulu dengan kegiatan yang rileks. Iya, betul. Bang Cai, gimana Bang Cai? Kalau nggak salah saya pernah mengantar Anda dalam keadaan stres Oh, lu duduk, lu dengan diri menggunakan dong. fasilitas kantor. Iya, gue emang pernah. Itu lagi bener. Kalau gue bilang gue sebenarnya nggak ada, gue nggak tahu kalau gue pengen ke gunung gitu. Cuman waktu itu kebetulan Bang Jack, pimpinan gue di kantor, dia ngeliat blogat gue yang lagi, menurut dia lagi galau. Karena lu udah megang cutter waktu itu. Terus Gitu. dia ngajak ngobrol, dia ngajak ngobrol lah, lu kenapa gini ya, ada apa cerita jalan hidup lah. Kan jalan hidup juga kalau lempeng doang kan nggak enak ya. Iya, betul. Justru yang bagus tuh yang ada belok-belok, Wow. klik-klik-klikil, ya. Batu-batu gede kayak gini. Ini gede banget sih badannya. Itu yang siapa yang Nah bikin? dia pas gitu, ya udah apa, kebetulan kantor lagi ada program Ghost to Campus apa gitu. Ya, ke Malang. Ya ke Malang, akhirnya gue diikut sertakan dalam program itu. Nah bonusnya gue diajak naik ke Semeru sama teman-teman. Nah di situ bener tuh gue bener-bener ngerasain apa ya, kayak refresh, apa sih, refreshing, nge-refresh otak gue yang ngumet gitu. Ada otaknya, ingat ada otaknya. Nge-refresh. Selain ngumet itu lagi. juga gue belajar gini loh, wah ternyata permasalahan gue juga sebenarnya Ada yang lebih berat. ada yang lebih berat lagi, dan enggak, setiap permasalahan tuh sebenarnya ada solusinya. Iya. Sama gue belajar pas gue naik di gunung itu, gimana gue solusi ketika mendaki kayak gitu. Itu kan ada kan Ya, sulit kan itu kan. Misalnya ada badai ya. Ya itu gimana tuh, ada solusinya, jangan emosinya juga jangan egoisnya juga jangan belajar jangan egois. Kalau ngadepin sesuatu yang menurut lo nggak mampu, ya udah cari orang yang tepat. Sama juga kan di gunung juga, kalau misalnya lo nggak mampu juga jangan lo paksain gitu. Nanti Ya. belajar di situ. Kalau Pakai sebaliknya, lu pernah nggak nganterin orang yang butuh stress healing ke gunung? Karena tapi orangnya nggak cerita ya. Ya nggak apa-apa, tapi kan lu tahu dia stres. Ya. At least you can do adalah mengajak dia ke tempat yang sunyi. Pernah gue ngajak juga, malah waktu gue sama Bang Jack tuh diajak, gue nggak sampai summit. Nah pas gue ngajak temen gue yang galau ini, alhamdulillah dia sampai summit. Udah sampai sana dia, wah nangis nih, sampai ke puncak Mahameru malah. Kafe dia Pernah sih, cuman waktu itu karena stres, keseringan stres karena kerjaan. ya terus Apa sih? Ya paling larinya ya keseringan ke gunung, diajak teman atau ngajak teman gitu. Terus selebihnya sih enggak sih. apalagi sejak kalian Anda di Surabaya ya, temen yang ngajak naik gunung tiap weekend ada. Wow, tiap weekend. Tapi saya sering menolak karena bentrok dengan jam kerja saya. Mas Santo, gimana Mas Santo?
Kalau saya sebenarnya stress healing tuh nggak harus dari gunung juga ya. Meskipun gunung juga salah satu tempat buat escape yang menurut gue pas. Jadi selain gunung kita bisa olahraga, menanam, segala macam hal. Nah, khusus untuk naik gunung gitu ya. Ya terkadang kan kita ngalamin ya hal yang tidak sesuai kita mau kan. Iya. Nah, tapi juga kadang kita sudah menjadwalkan, oke, gue lagi stres nih, gue butuh pelampiasan istilahnya, gue butuh suasana baru, udah dijadwalkan seminggu, nggak taunya gue nya udah oke, teman gue nggak bisa, tapi mau nggak mau ya udahlah, karena gue yang lebih butuh, jadi gue yang jalan sendiri. Lu pernah solo hiking? Sendiri. Enggak, maksud gue itu bukan untuk ke gunung. Oh, yang lain. Nah, kalau untuk ke gunung gue belum berani sih. Oh, itu ke mall ya yang sendiri ya? Enggak juga, gue pernah loh yang namanya, gue tiba-tiba gue udah nongkrong di terminal Bayangan Lebak Bulus gitu. Gue lihat trayek belum pernah gitu, akhirnya gue coba ke Kudus. Masih gitu randomnya loh ya? Iya, gue random. Dari itu kenapa? Itu pas waktu gue ulang tahun gue sih. Oh, gak ada yang ngucapin kasihan. Happy birthday. Enggak, memang sengaja gue mau. Nah, gue cuma mau memberikan gift to myself gitu loh. Jadi gue akhirnya random kok belum pernah ke Kudus. Nah, selama di perjalanan gue browsing, gue riset sama kayak Encai gitu, gue ngeriset gue mau kemana, ke gunung ini yang paling dekat. Oh ya udah, namanya tuh puncak Songo apa gitu, Songo Likur namanya, di Songo Likur. Jadi gue random ke sana, riset desa terakhir di mana, terus sampai gue nanti sampai di Kudus gue naik apa segala macam. Oh, Jadi sampai sana akhirnya gue 4:30 tuh, tapi akhirnya belum buka. Jadi gue tiduran aja di depan kantor desa gitu. Sampai akhirnya pas jam-jam 7 ditanya sama warga sana, mau kemana, Anda siapa? Saya mau ke Gunung Songo Likur, ada yang bisa nganterin nggak? Oh ada nih, ada petani. Kebetulan ibu-ibu petani gitu. Jadi udah sampai emang sana. selera Anda ibu-ibu ya? Tadi juga yang nganter yang nganter kita Yang nganter kita ke lokasi ini juga ibu-ibu. Di lobby sama dia. flirting juga ya. Jadi sampai sana Ini cuma lobby naik doang. sekitar jam 10, kan kita naik jam 9, berangkat jam 9 sampai sana sekitar jam 12 gitu deh. Nikmatin suasana, terus udah. Ternyata si ibu itu juga dia mau nostalgia. Karena dulu dia terakhir sekitar 15 tahun lalu terakhir ke sana naik sampai puncak waktu dia muda. Jadi lu berdua dong ibu-ibu tuh? Berdua sama ibu. Pegangan tangan nggak? Iya, hati-hati. Sepanjang jalan. Nah akhirnya udah kenangan. sampai jam 12 kita nikmatin suasana, terus kita turun, udah sampai rumahnya. Nama ibu itu siapa ingat? Nggak inget, tapi gue pernah bikin postingan. Yang ada di tato lu itu bukan? Itu Daisy. Desi. Nah itu sampai rumahnya sekitar jam 2 jam 3. Terus gue makan, istirahat, terus juga ngasih sedikit buat dia gitu ya. Terus gue langsung balik lagi ke Terminal Kudus. Balik lagi ke Jakarta. Naik bis yang gue mau. Gue dapet itu Bejo. Gue pengen banget naik Bejo. Udah, ternyata dapet seatnya. Udah langsung pulang ke Jakarta, jadi tektok. Nah, Gitu dari pengalaman Santo tuh menarik karena dia stress healingnya walaupun bukan hiking ketika itu, Karena lebih sama trekking ibu. sih. mengorbankan sama orang asing, terlepas dari ibu-ibu itu pakai bikini atau enggak gitu ya. Wow. Nah, aku mau nanya nih Mas satu, pernah nggak kalian dalam keadaan butuh stress healing berani jalan entah itu apa gitu, tapi dengan orang asing, orang yang nggak dikenal. Tapi kan kita kan sebagai pendaki udah terbiasa tuh ketemu di jalan, ketemu camping segala macam, tapi mingle gitu ya, membaur gitu. Nah, tapi pernah nggak? Pernah Mana Kak? ke Padang, ke pantai air asin Mayung Kundang, Oh, terus ditemenin sama bapak driver taksi. selera bapak ya? Ini Iya ibu-ibu. Iya, Oh. jadi dianterin dari itu dari Tapi itu Payakumbuh. hitungannya profesional apa dia dibayar kan? Enggak nih yang Enggak, jadi dia tuh cuma minta anterin dong gitu ke pantai air asin. Dianterin, cuma dia tuh kayak kesian ngeliat sendirian, jadi pas Ica muter tuh dia ngikutin. Gitu, padahal kan stalking ya. Pegang pisau Itu padahal. driver apaan? Ah, Pribadi atau bukan taksi. rental? Oh taksi ya? Taksi resmi. Taksi resmi. Dianterin. Terus jadi setiap Ica kemana tuh jalan dianterin gitu sampai akhirnya ada saudara nitip cincin
dulu kan Sungai Dareng itu lagi ngetren Oh banget iya, ya kan? batu cincin. Iya, sampai minta anterin bapak itu ke pasar tempat jual batu, bener-bener dianterin sama dia. Terus dia bilang, Mbak bisa makan nggak? Karena kan kalau di Padang beneran nasinya tuh keras banget ya. Iya. Mbak, pra banget gitu. Mbak bisa makan nggak? Nggak bisa. Oh ya udah Mbak, yuk saya anterin ke tempat makan. Enggak bang, kali itu pengen makan nasi. Iya. Ke warung, enggak bukan. Enggak pakai mie. Akhirnya dianterin ke warung Jawa kalau di sana dibilangnya. Gitu. Sama bapak taksi jalan-jalan ke pantai air asin. Dia kali udah pernah tuh sama orang yang belum pernah kenal gitu. Pernah ke perahu. Wow. Lu sendiri, terus Open trip ya? itu diculik bukan? Enggak open trip. Jadi sebenarnya ini sih temennya temen gue. Jadi waktu itu gue memang pengen ke perahu. Terus sama temen gue, udah bareng temen gue aja. Belum kenal Dan tapi gue ya. belum kenal itu di situ. Dia udah dikenal, terus dia awalnya sendiri, terus di base camp ketemu teman-temannya dia. Cowok cewek? Cowok. Oh, jadi lu di situ lah benci pada pandangan pertama ya? Enggak dong. Ya udah, akhirnya gue dari gue yang sendiri, akhirnya diajak ribut. 3 atau berempat gitu, gue lupa. Gitu. Kalau gue sih pertama gue kalau solo hiking bukan yang nggak berani tapi nggak menikmati kegiatannya kalau sendiri. Ada stres apapun saya gue perlu ngobrol di jalan gitu. Tapi kalau jalan dengan orang asing gue pernah ngalamin karena ingin bergabung ke satu komunitas. Jadi gue orang asing yang mau gabung komunitas gitu. Jadi gue membaur aja gitu. Memang nggak langsung tiba-tiba curcol gitu sama orang baru kenal, enggak sih, pasti ada fasenya jalan bareng berapa kali dulu baru udah deket. Begitu sih itu. Saya pernah nggak Cay sama orang asing Cay? Belum. Terus seringnya nyulik anak ya Cay? Paling itu ketemu di jalan dan akhirnya jadi temen. Yang kemana? Mas Chandra. Ah, Kan itu nggak mah. kenal itu. Iya. Oh iya iya. Chandra mulu. Lah nggak kenal. Oke, begitu aja ngobrolah kita kali ini tentang hiking sebagai stress healing. Kalau teman-teman ada pengalaman yang serupa atau mirip-mirip atau ide tema soal ngobrol yang lain, jangan lupa di komen di bawah. Jangan lupa subscribe, share, like, dan pencet tombol notifikasinya. Oh iya, kita juga akan menjual clothingan baju-baju terkait kegiatan outdoor ya. Nanti kita share di Instagram kita. Bangkai parah. Ayu. Ini salah satunya. Abang. Parah. Kita nanti di blur ya sama KPI. Iya. Maaf ya. Jadi yang berminat sama clothingan kita nanti silakan DM, silakan di kolom komen mungkin untuk bilang tertarik. Harga nanti kita akan publish. Gitu aja, sampai ketemu di segmen ngobrol berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Ciao. Bye.